Mempelajari suatu bahasa melibatkan banyak keterampilan dan aspek yang diperlukan. Salah satunya adalah kecakapan memakai bahasa, sebagaimana bahasa tersebut digunakan oleh penuturnya. Untuk itu, perlu kemampuan untuk mengakuisisi bahasa, salah satunya dengan menguasai tata bahasa. Namun, kenyataannya, seringkali tata bahasa dianggap sulit dan diajarkan secara monoton, sehingga timbul rasa bosan. Padahal, tata bahasa bisa menjadi pembuka jalan menuju bahasa dan budaya yang sedang dipelajari. Dalam podcast ini, saya akan menjelaskan cara untuk membuat tata bahasa menjadi pelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan cerita. Disimak ya! Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Selamat datang di Sikil Podcast dengan judul Dengan Cerita Pasti Bisa. Nah, hari ini kita akan membelajar praktik baik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Saya Ayesa akan memandu acara pada hari ini. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu yang bernama Ibu Kartika Kusuratri yang merupakan pengajar mandiri BIPA. Nah, Ibu Kartika ini bisa akrab kita panggil dengan Kak Ika. Selamat pagi Kak Ika. Pagi Ayesa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Ika ini memang sudah mengajar BIPA sejak lama ya. Boleh dong Kak Ika memperkenalkan diri kepada para pemirsa Sikil Podcast? Baik, halo salam semuanya. Nama saya Kartika Kusuratri dan saya sudah mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing sejak tahun 2007. Oke, berarti pengalamannya sudah lama ya Kak. Nah, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Kak Ika di podcast ini. Nah, tadi di awal aku sempat dengar ya, kalau ternyata tata bahasa itu agak membosankan ya. Itu tuh gimana tuh Kak, menurut Kakak? Menurut Ayesa bagaimana? Aku harus akui memang sebenarnya tata bahasa itu agak membosankan ya, karena memang mungkin tata bahasa itu banyak tenses ya, kemudian kita mungkin harus menghafal biar kita bisa pakai itu. Nah, ya kayak gitu deh menurut aku. Gimana coba kalau muridnya itu anak-anak, ya apalagi kan gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus cari cara yang mudah dan yang menyenangkan, misalnya dengan cerita. Nah, cara mengajar bahasa Indonesia dengan cerita ini juga sebenarnya sudah dilakukan di dalam pengajaran bahasa yang lain, misalnya bahasa Mandarin dan Spanyol. Kak, kenapa sih Kak Ika pakai cerita untuk ngajar tata bahasa? Oke, pertama, siapa yang tidak suka cerita? Ya kan? Semua orang suka cerita ya. Yang kedua, dengan cerita, penyampaian tujuan menjadi lebih mudah dan lebih terarah. Tuh. Nah, ini aku bawakan beberapa buku cerita yang pernah aku gunakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak-anak. Ya. Jadi waktu itu aku mengajarkan BIPA untuk anak-anak. Buku pertama, buku yang ini. 1, 2, pakai sepatunya. Oh, ada rimanya ya? Ada rimanya ya, menarik banget. Nah, buku ini aku gunakan untuk pembelajar anak-anak di tingkat pemula. Jadi mereka baru mengenal kosakata. Nah, di buku ini mereka mengenal angka ya, 1, 2, dan lain sebagainya gitu. Lalu ada juga buku Lobak Raksasa. Lobak Raksasa? Iya. Lobak Raksasa ini aku gunakan untuk pembelajar anak-anak juga, tapi yang sudah lebih kaya kosakatanya. Waktu itu kalau tidak salah umurnya 10 tahunan ke atas. Sudah lebih dewasa dari yang... Iya, betul. Nah, ceritanya ini sebenarnya menarik karena aku secara tidak langsung mengajarkan kalimat pasif waktu itu. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi ceritanya kan tentang seorang petani yang berusaha mencabut lobak, tapi kesulitan. Sehingga istrinya membantu. Istrinya pun kesulitan, sehingga anaknya membantu. Anaknya kesulitan, sehingga anjingnya membantu. Begitu. Lalu aku balik. Jadi kalimat pasif semua. Gitu. Misalnya petani dibantu oleh istrinya dibantu oleh anaknya, terus-menerus seperti itu. Ya. Nah, buku yang berikutnya yang aku gunakan juga adalah buku ini. Judulnya Petualangan Mikro. Buku ini aku gunakan untuk mengajarkan kosakata waktu. Karena di dalam buku ini ada kosakata jam. Jadi penunjuk waktunya penunjuk waktunya di sini sudah ada. Jadi mereka bisa
kita kenalkan bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Indonesia. Juga keterangan waktu. Penggunaan waktu keterangan dalam waktunya. bahasa Indonesia. Begitu. Nah, jadi kalau untuk anak-anak kita cukup dengan kita bacakan atau meminta mereka membacakan, Kak? Bisa dua-duanya sih. Dan biasanya setelah pertemuan pertama, di pertemuan berikutnya aku gunakan pertanyaan sebagai pembuka untuk mengetahui apakah mereka sudah paham atau belum dengan ceritanya atau dengan apa yang sudah dipelajari. Begitu. Nah, tapi kalau untuk pembelajar dewasa, bagaimana caranya? Karena kan nggak mungkin kita meminta mereka untuk membaca cerita anak-anak gitu kan. Iya, jadi biasanya ya kita harus menyesuaikan juga dengan cerita yang bisa dipakai untuk orang dewasa ya. Biasanya sih aku pakai cerita yang umum. Misalnya aku bawa buku ini, judulnya Pedagang Peci Kecurian. Ya, buku Pedagang Peci Kecurian ini aku gunakan waktu aku mengajarkan imbuhan kean. Misalnya kecurian, kejatuhan, dan lain sebagainya gitu. Jadi ceritanya cukup netral ya. Oh gitu. Ya. Nah, Kak, kalau aku nggak bisa nemu buku yang sesuai dengan tujuan pengajaran aku, kira-kira gimana tuh, Kak? Bisa pakai buku cerita sendiri. Kalau bisa menggambar ya menggambar. Kalau tidak bisa ya oret-oret. Atau betul. Atau kalau tidak bisa juga ya tidak usah pakai gambar, tidak apa-apa, bikin ceritanya aja gitu. Ya. Contohnya seperti apa, Kak? Ya, hari ini aku mau cerita nih, Sa, tentang praktik baik yang pernah aku lakukan untuk pembelajar dewasa tingkat madya. Jadi waktu itu aku mengajarkan imbuhan mei dan mekan. Oh, seperti dalam kata memasuki, memasukkan. Ya, betul, gitu ya? betul. Ya, jadi kata memasuki dan memasukkan. Ayah tahu bedanya nggak? Apa tuh, Kak, bedanya? Ya, dua kata itu mengandung makna lokatif dan kausatif. Lokatif dan kausatif, oke. Iya, betul. Apa itu? Pengajar BIPA biasanya sudah tahu apa bedanya gitu. Lokatif itu menyatakan tempat dan kausatif itu menyatakan akibat. Gitu. Oh, begitu. Lanjutkan. Oke, jadi sebelumnya pengajarnya jangan lupa dulu bahwa imbuhan mei dan mekan kalau kita bedakan itu adalah materi yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari oleh pembelajar yang sudah lewat materi sebelumnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba memberikan mei dan mekan perbedaannya kalau belum mempelajari imbuhan dasar. Misalnya kemudian ber, atau mei saja, atau mekan saja. Jadi sebenarnya ada tahapan-tahapannya ya. Nah, mungkin Kak Ika bisa ceritakan apa aja sih tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini? Oke, jadi yang pertama aku siapkan dahulu materi berupa kata-kata yang menjadi sasarannya. Ya, misalnya kata-kata yang aku pasangkan langsung. Aku pilih 3 kata aja. Yang pertama kata masuk. Lokatifnya adalah memasuki. Kausatifnya adalah memasukkan. Ya. Kemudian datang. Lokatifnya adalah mendatangi. Kausatifnya adalah mendatangkan. Dan temu. Lokatifnya menemui. Dan kausatifnya menemukan. Jadi aku pasangkan 3 kata itu saja. Jadi hanya ada 6 kata yang dipelajari dalam satu materi gitu. Ya, lalu aku buat cerita sendiri. Wow, hebat sekali. Cerita apa itu, Kak? Sederhana sih ini. Ini ceritanya sederhana. Judulnya Mencari Boy. Ini ceritanya tentang seorang jurnalis yang bernama Joni. Joni ini mendapat tugas dari perusahaannya untuk melakukan perjalanan mencari seseorang bernama Mr. Boy gitu di satu tempat. Ya, nah Mr. Boy sendiri adalah seorang pesulap. Jadi aku beri nama Boy Houdini. Oh, namanya populer ya? Namanya populer ya, supaya pembelajar juga lebih tertarik begitu. Nah, perjalanan Joni mencari Mr. Boy inilah yang disusun sedemikian rupa supaya aku bisa memasukkan kata-kata sasaran yang akan dipelajari oleh siswa. Ya, yang tadi itu ya, yang ada 3 pasang itu. Yang mekan tadi itu ya. Nah, ini kan sepertinya ceritanya agak panjang ya, Kak. Nah, kalau ceritanya agak panjang begini, itu apakah Kakak akan membacakan semuanya juga? Untuk pembelajar dewasa, tidak usah dibacakan semuanya. Oh, gitu. Biasanya aku tutupi kalimatnya, jadi cukup ditampilkan secara visual saja, nanti kalimatnya aku baca. Gitu. Atau minta mereka nanti menebak ini ceritanya tentang apa.
Jadi tahapan-tahapan pembelajarannya itu apa saja, Kak? Tahapan pembelajarannya itu yang pertama, sebelumnya aku menyiapkan kosakata yang ada di dalam ceritanya dulu, yang tidak menjadi kata sasaran. Ya, misalnya di sini ada beberapa kata seperti bergaul. Bergaul, oke. Ya, bergaul itu kan sebenarnya bukan kata sasaran ya, tapi aku jadikan ini sebagai bagian pra membaca. Oke, Gitu. pra membaca. Untuk tahu mereka sudah tahu kata ini belum, supaya nanti tidak mengganggu pemahaman. Lalu ada kata apa ini ya, anak muda begitu, akhir pekan dan berkendara. Ya, kata-kata itu harus sudah dipahami dulu oleh pembelajarnya supaya nanti lancar. Oh. Ya, gitu. Nah, misalnya ada kata bergaul nih di sini. Di awal sebelum ke kata sasaran, kata bergaul ini aku keluarkan dulu dari teks. Lalu aku tanya, aku pancing dengan pertanyaan, siapa yang suka bergaul? Bergaul dengan siapa? Iya. Ya, bergaul di mana? Ya, untuk tahu apakah mereka sudah sepaham ya dengan si kata bergaul ini. Ya, dengan pengajarnya gitu. Ya. Oke, nah tujuannya supaya semua punya basis pemahaman yang sama. Ya. Kalau di tingkat madya biasanya kata-katanya nggak terlalu sulit dipahami ya. Oh, gitu ya. Karena bergaul kan pasti sudah lewat ya dari tingkat dasar. Tingkat gitu. dasar ya. Oke. Lalu Kak, apa lagi? Oke, aku akan mulai membacakan ceritanya. Jadi setelah kosakata tadi sudah dikeluarkan, kosakata yang tidak menjadi kata sasaran dikeluarkan, lalu aku bacakan ceritanya, gitu. Ya, bisa aku bacakan atau minta mereka membaca ceritanya. Jadi setelah halaman pertama, Kak Ika atau pembelajarnya yang akan membaca? Bisa aku, bisa juga mereka, gitu. Biasanya sih, waktu aku bacakan halaman pertama, itu akan ada banyak pertanyaan dari mereka. Ya. Dan kalaupun mereka nggak bertanya, bisa kita tanya. Oh, jadi kita yang memancing ya? Bisa kita yang memancing gitu. Seperti contohnya apa nih, Kak? Contohnya, misalnya di halaman kedua ya. Misalnya di halaman kedua ini ada kalimat, pagi-pagi sekali di hari Sabtu, ia memasukkan beberapa pakaian, kamera, dan botol minuman ke tasnya. Gitu. Tak lama ia memasuki mobilnya. Mobilnya pun melaju dalam kegelapan pagi. Nah, di sini sudah ada kata sasaran ya. Nah, kata sasaran ini nantinya aku ajukan beberapa pertanyaan sirkular. Sirkular. Oke. Apa tuh pertanyaan sirkular itu? Ya, pertanyaan yang jawabannya itu sebenarnya ada di sini, tapi aku ajukan beberapa kali. Oh, begitu. Jadi setelah aku bacakan, pagi-pagi sekali di hari Sabtu, ia memasukkan beberapa pakaian, kamera, dan botol minuman ke tasnya. Aku tanya ke muridnya, ke pembelajarnya, Grace, Grace, siapa yang memasukkan beberapa pakaian, kamera, dan botol minuman ke tasnya? Biasanya mereka akan menjawab, siapa? Iya. Ya kan di sini jawabannya kan iya. Iya. Oh iya. Joni kata ini ganti orang ya. Gitu. Oh, oke, berarti dia sudah mulai tahu ya bahwa ada seseorang yang melakukan. Lalu pertanyaannya juga dilanjutkan. Misalnya pertanyaan tentang apakah beberapa pakaian, kamera, dan botol minuman bisa berpindah ke tas sendiri? Ya, begitu? pasti harus ada pelakunya dong. Pasti harus ada manusianya ya, orang yang melakukannya, yaitu Joni gitu. Lalu karena kalimat keduanya adalah kata yang sama masuk, tapi di sini menggunakan i, ya gambar yang kedua ini, maka kita bisa tanyakan pertanyaan yang sama juga gitu. Siapa yang masuk? Tadi kan di sini apa yang masuk ya, Apa beberapa, yang masuk, tapi di sini siapa yang yang masuk? masuk? Apakah Joni bisa masuk sendiri ke sini, ke mobil? Apakah harus ada orang yang lain Yang memasukkan? yang berusaha membuat Joni masuk ke sini? Oke. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sama diulang-ulang terus gitu. Ya, gitu. Sebenarnya model pertanyaan ini akan memudahkan pembelajar untuk membayangkan letak subjek atau objek dari kata yang memiliki imbuhan i atau mekan tadi ya, berarti ya. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkin nanti kita bisa simak cuplikannya ya di video berikut ini. Pagi-pagi sekali di hari Sabtu, ia memasukkan beberapa pakaian, kamera,
dan botol minuman ke tasnya. Mhm. Ya, Ya, ia memasukkan apa? botol minuman dan kamera. Botol minuman, kamera, dan pakaian. Pakaian. Kemana beberapa pakaian, kamera, dan botol minuman itu masuk? Hari Sabtu. Kemana? Kemana di Di Kamar. tas. di kamar tidur? Oh. Kemana pakaian, kamera, dan botol minuman itu masuk? Oh, di tempat di tas. Tas, ya? Ya. Oke. Apakah pakaian, kamera, dan botol minuman bisa masuk sendiri ke tas? Mungkin. Bisa masuk sendiri ke tas? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Apakah Joni masuk ke tas? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke, jadi ia memasukkan beberapa pakaian, kamera, dan botol minuman ke tasnya. Ya. Tak lama, ia memasuki mobilnya. Tak lama, ia memasuki mobilnya. Mobilnya pun melaju dalam kegelapan pagi. Ia memasuki mobilnya. Siapa yang masuk ke mobil? Johnny. Joni. Joni bisa masuk sendiri ke mobil? Bisa. 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 Bingung ya, bisa nggak ya? Tidak ada orang lain yang bantu Johnny. Oke, tidak ada orang lain yang bantu Joni ya. Joni bisa masuk sendiri. Baik Kak, nah jadi tadi dari video tadi itu berarti setelah ceritanya dibaca, kemudian nanti pembelajar akan menemukan sendiri pola-polanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, gitu ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih, banyak Boleh. ya pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Jadi ada patokankah? Kira-kira pertanyaannya itu harus seperti apa gitu? Sebenarnya tidak ada patokan ya. Yang penting itu pertanyaannya tidak keluar dari konteks. Dalam artian maknanya tetap sama meskipun kita ubah pertanyaannya. Misalnya kita ubah tokoh dalam ceritanya, kita ubah ya. Tapi dalam satu kalimat kita bisa membuat lebih dari 10 pertanyaan misalnya. Oh banyak ya, banyak tuh pertanyaan. Tapi kan manusia tidak suka terlalu banyak Iya, ya gitu. iya. Jadi ada batasan, ada batas kebosanan gitu. Kalau sudah 10 pertanyaan itu sudah terlalu banyak. Jadi kita bisa variasikan dengan peragaan. Jadi peragakan ya. Kita bisa meminta pesertanya itu untuk memperagakan. Misalnya aku minta Grace, pembelajarnya ya, dan Tom itu untuk memeragakan memasukkan dan memasuki. Memeragakan kata itu ya. Iya gitu, dengan kalimat yang tidak lagi di dalam buku gitu. Misalkan tolong Tom dan Grace memasukkan sesuatu ke kulkas begitu. Nanti kita bisa tahu apakah mereka sudah paham atau belum. Nah, ya. Nah, yang penting lagi adalah penubian atau drilling ya. Karena pada dasarnya manusia itu kan berpola dan menyukai pola. Menyukai pola ya. Iya, gitu. Jadi jika kita tubikan satu pola, misalnya pola pertanyaan, maka mereka akan membaca pola itu dan seterusnya ya. Dengan demikian semakin banyak tubian, maka semakin tertanam apa yang sudah dipelajari. Nah, kalau semua sudah dilakukan, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa pembelajar ini sudah memahami atau belum? Maksudnya tuh cara mengukurnya gitu, Kak? Oh gitu. Ya, kita bisa minta mereka menceritakan ulang. Menceritakan. Jadi minta mereka untuk menceritakan apa sih isi ceritanya, begitu ya. Sebenarnya sayang ya, sekarang kita kondisinya harus daring. Kalau tidak sebenarnya bisa kita pakai gambar-gambar yang bisa kita peragakan langsung di kelas. Kalau luring ya? Iya, kalau luring gitu. Beberapa hari, few days, beberapa hari, Michael mengeluh sakit di perut. Oleh karena itu, ia menemui dokter di rumah sakit.
Oleh karena itu, ia menemui dokter di rumah sakit. Dokternya ada di mana? Di rumah sakit. Siapa yang datang dan bertemu dokter? Ya, laki-laki itu. Iya. Bisa nggak kalau kita tukar ini di sini gitu? Ya, Dok- bisa kalau Dokter menemui laki-laki di rumah. ya. Benar. Applaus. Ya, yeay. Jadi aku sudah siapkan Oke, siapkan apa nih? beberapa gambar Oke. yang akan kita pakai Ya. untuk tahu apakah siswa itu bisa paham atau tidak. Ya, Oke, gambar-gambarnya oke. sebenarnya bebas. Bebas. Ini Ada gambar rumah, ada gambar rumah, mobil. yang pintunya terbuka, Oke. juga gambar Tokoh-tokohnya. iya Grace dan Johnny. Tom. Oh, Tom. Iya, juga beberapa gambar yang lain. Oke. Begitu. Ya. Nah, kita siapkan kata yang berpasangan tadi yang Oke. sudah kita ajarkan. Misalnya Memasukkan, memasukkan, betul, memasukkan dan memasuki. Oke. Gimana nih cara mainnya? Jadi, misalnya nih kata, oke, kita pakai kata memasukkan dulu. Oke. Aku minta Ayesa ya Oke. memperagakan ini. Pilih satu kata yang ada di sebelah kirinya. Ya, pilih satu gambar yang ada di sebelah kiri. Untuk ditaruh di sebelah kiri Iya, dan di sebelah kanan. dan di sebelah kanan. Oke. Coba lihat dulu ya. Oke. Misalnya ini orang memasukkan tas. Masukkan tas. Oke. Ya. Ke Oke, kita perlu satu kata. iya, harus ada ke ya. Iya, kita singkirkan dulu. Memasukkan yang ininya. tas ke mobil misalnya. Masukkan tas ke mobil. Iya, memasukkan tas ke mobil. Oke. Bisa kan? Bisa? Bisa dong. Masa nggak Oke. bisa? Apa yang masuk ke mobil? Tas. Tas ya. Tas masuk ke mobil. Oke. Tas bisa bergerak sendiri nggak ke dalam mobil? Agak horor ya Kak kalau bisa. Nah, Berarti ada butuh bantuan. Iya, Oke, gitu. iya, Itu yang kita harapkan, ya. Oke, kita coba yang kata yang kedua ya. Memasuki. Memasuki Oke, sekarang. sip. Sekarang dengan kata memasuki kita singkirkan dulu gambar-gambarnya, orangnya juga. Oke, silakan dengan kata memasuki. Memasuki. Kita butuh orang mungkin. ya? Orang. Orang. Oke, ada dua pilihan orang. Mau yang mana? Laki-laki deh. Tadi perempuan sudah ya. Ya. Orang memasuki rumah. Oke, memasuki rumah. Bisa nih kayaknya. Bisa. Bisa. Oke, jadi misalnya kita beri nama nih. Siapa ya namanya? Tom tadi. Tom. Tom. Tom memasuki Rumah. rumah. Oke. Jadi siapa yang masuk? Tom. Tom. Mhm. Oke. Apakah bisa kalau kita ganti dengan ini? Tom memasuki tas, kecuali kalau Tomnya mini ya. Mungkin bisa ya Kak. Nah, itu ya. Oke. Tom memasuki tas mungkin Tidak bisa ya? iya Tidak gitu, lazim. tidak lazim. Kita ganti lagi dengan misalnya buku. Tom memasuki buku. Nggak bisa juga. Nggak lah bisa pasti. juga, ya. Atau ini kita ganti menjadi Oke. Grace. Grace memasuki buku. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, Grace cocok. memasuki Rumah. Rumah. Bisa. Masuki mobil tadi bisa ya? memasuki mobil. Masuki Grace juga mobil bisa. Oke. Oh begitu caranya. Ya. Jadi harapannya sih peserta itu bisa mengenali pola yang sudah diajarkan tadi gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dengan memeragakan. Iya, dengan memeragakan, dengan membolak-balikan ini, dan dengan seperti bermain ya. Ya. Jadi peserta atau pembelajar bisa lebih memahami bagaimana perbedaan antara memasukkan dan memasuki. Yang mana yang bergerak, ya, yang mana yang perlu digerakkan oleh sesuatu yang lain gitu misalnya. Oke. Nah Kak, jadi menurut Kak Ika, hal apa yang paling sulit selama tahapan mengajarkan ini ke peserta DIPA? Oh gitu. Ya kadang-kadang ada pembelajar yang memunculkan situasi atau kalimat yang dianggap anomali gitu. Peserta yang pembelajar yang ingin membuat kalimat coba-coba gitu. Ya, itu. Jadi guru harus bersiap dengan kalimat atau situasi yang dimunculkan oleh pembelajar. Ya. Yang kedua, tantangannya untuk pengajar adalah mencari buku-buku yang sesuai gitu. Untuk anak-anak mungkin banyak ya.
Tapi untuk pembelajar dewasa tingkat pemula atau madya ini lumayan merepotkan sebenarnya. Oke. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak sih saran-saran dari Kak Ika untuk pengajar BIPA lainnya yang mau menggunakan cerita? Oke. Yang pertama itu harus memperhatikan tingkat kesulitan ceritanya. Jadi sesuaikan cerita dengan level pembelajarnya, begitu. Jangan gunakan cerita yang terlalu kekanakan untuk pembelajar dewasa. Disesuaikan misalnya. usianya ya. Betul, usianya itu harus disesuaikan gitu, ya. Kemudian tingkat kesulitannya juga ya harus disesuaikan. Gunakan cerita yang tidak terlalu panjang begitu narasinya, ya, gitu. Oke. Terus bisa juga menampilkan gambar-gambar yang menarik. Ya, jadi pilih gambar-gambar yang menarik, visual, yang dialognya itu pendek-pendek begitu, ya. Tapi saran saya gunakan kreativitas. Gunakan kreativitas ya. Ya, karena kreativitas itu kan tanpa batas ya. Jadi apapun tantangan yang dihadapi oleh pengajar kalau mau menggunakan cerita, maka gunakan kreativitas pengajar itu sendiri. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah pelajaran tata bahasa yang kelihatannya sulit ya, yang tadi kita bilang, itu sebenarnya bisa dengan mudah didekati, misalnya dengan cerita gitu. Dan saya yakin dengan cerita pengajar tata bahasa yang sulit, yang susah itu bisa mudah gitu, karena pembelajarnya juga pasti bisa. Oke, jadi menarik sekali ya Kak sebenarnya. Nah, kalau lihat dari penerapan Kak Ika untuk pembelajar BIPA anak dan dewasa, ya, memakai cerita dalam mengajar tata bahasa sangat mudah dan ternyata mudah dilakukan dan bermanfaat ya. Benar, iya. Kak, tak terasa ya kita sudah ngobrol panjang lebar ya, seru sekali. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, bisa loh dicoba menggunakan cerita untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bisa dengan cerita yang dibuat sendiri atau cerita yang dari buku ya Kak. Jadi dengan cerita ini memang ternyata pembelajaran jadi mudah dilakukan dan terasa lebih menyenangkan. Nah, Kak Ika terima kasih sekali sudah sharing dengan kita mengenai praktik baik penggunaan cerita untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan ini pasti akan bermanfaat sekali untuk para pengajar BIPA dan untuk dunia kebipaan pada umumnya. Saya juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan dengan cerita, pasti bisa ya teman-teman. Iya, nah terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.